Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Ridho dari program studi Software Engineering 0801 dengan NIM 103122400018. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal tugas kalkulus sub CLO yang keempat. Di sini didapati soal pertama, yaitu diketahui HT sama dengan T per 1 plus T kuadrat, kemudian dikuadratkan. Kemudian pada bagian A, jika H besar T merupakan antiturunan dari HT, maka tentukan H besar T. Dengan kata lain, hasil dari integral HT dt. Untuk menjawab soal berikut ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memisalkan U. Di sini saya misalkan penyebutnya itu menjadi U, yaitu U sama dengan 1 plus T kuadrat. Kemudian untuk kemudian du dt atau turunan dari T kuadrat atau turunan dari penyebutnya itu tadi adalah 2T, sehingga du adalah 2T dt. Kemudian untuk mencari dt-nya itu kita perlu membagi dari kedua sisi, sehingga T dt itu sama dengan setengah dari du. Kemudian untuk H besar T itu sama dengan integral T per 1 plus T kuadrat kuadrat dt, sama dengan di sini di sini langsung saya jadikan menjadi setengah integral 1 per U kuadrat du. Di sini mengapa menjadi U kuadrat? Karena untuk bagian U sendiri tadi itu kan sebenarnya 1 plus T kuadrat. Dan 1 plus T kuadrat itu nantinya akan dikuadratkan lagi. Sehingga di sini penulisannya menjadi 1 per U kuadrat du. Kemudian kita akan mencari integral dari 1 per U kuadrat du. Itu menjadi integral U pangkat min 2 du. Jadi kita mengubah bentuknya menjadi U pangkat min 2 du. Sehingga U pangkat min 2 du itu kita tambahkan dengan 1 pada bagian pangkatnya, dan juga di pembaginya itu juga kita tambahkan dengan 1. Untuk bagian, mohon maaf bukan pembagi tapi penyebut, itu bagian penyebutnya kita menggunakan nilai dari pangkatnya yaitu min 2, itu kita tambahkan 1 juga pada bagian bawah. Sehingga didapati hasilnya adalah U pangkat min 1 per min 1. Itu kita bisa ubah bentuknya atau kita sederhanakan menjadi minus 1 per U. Sehingga H besar T itu sama dengan setengah kita kalikan min 1 per U plus C. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 1 per 2 kali 1 plus T kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah min 1 per 2 dikali 1 plus T kuadrat dikuadratkan plus C. Untuk soal bagian A, jawabannya adalah seperti itu. Kemudian untuk nomor 2, hitung nilai fungsi pada interval 0,2. Baik, untuk menghitung nilai fungsi pada interval 0,2, kita langsung saja tuliskan integral dari 0 sampai 2 itu kita masukkan buat H besar T tadi. Sehingga di sini harusnya itu 1 per 2 dikali 1 plus T kuadrat. Ini saya ada kesalahan penulisan. Jadi seharusnya 1 per 2 dikali 1 plus T kuadrat. Kemudian di sini kita tinggal inputkan aja dari interval 2 dan juga 0. Jadi H besar 2 sama dengan min 1 per 2 dikali 1 plus 2 kita kuadratkan menjadi
1 tambah 2 kuadrat yaitu 4, sehingga didapati 2 kali 5. Jadi hasil akhirnya adalah min 1/10. Untuk yang H0 kita langsung masukkan saja nolnya pada bagian T, sehingga nanti hasil akhirnya adalah min 1/2. Kemudian untuk mencari nilai akhirnya itu kita perlu mengurangkan hasil dari H besar 2 dikurangi H besar 0, sehingga min 1/10 dikurangi minus 1/2, sehingga karena di sini ada minus ketemu minus, itu akan berubah menjadi plus. Jadi min 1/10 ditambah 1/2. Kemudian kita samakan penyebutnya. Untuk 1/2 itu kita samakan penyebutnya menjadi 10, sehingga menjadi 5/10. Di sini langsung saya tuliskan aja min 1 ditambah 5/10, sehingga didapati 4/10. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. Sehingga nilai HT pada interval 0,2 adalah 2/5. Kemudian untuk soal C, temukan C aksen X jika Cx adalah integral dari 1 plus X kuadrat hingga 5 dengan T per 1 plus T kuadrat dikuadratkan dt. Kemudian di sini untuk caranya yang pertama adalah kita menentukan untuk batas atasnya. Batas atas yang pertama dia itu adalah 5. Kemudian batas atas itu kita turunkan. 5 ketika diturunkan itu akan menjadi 0. Untuk batas bawah juga sama. Di sini untuk batas atas tadi saya permisalkan menjadi hx, dan untuk batas bawah adalah gx. Untuk batas bawah yang pertama adalah 1 plus x kuadrat, dan untuk turunan dari batas bawah yaitu g aksen x adalah 2x. Kemudian di sini untuk fungsi cx tadi saya permisalkan menjadi ft sama dengan t per 1 plus t kuadrat dikuadratkan. Kita akan menggunakan aturan Leibniz, di mana itu akan berubah menjadi c aksen x sama dengan f hx dikali dengan c aksen x sama dengan f h aksen x dikali dengan sebelumnya ada kekeliruan juga sepertinya penulisan saya di sini. Jadi c aksen x sama dengan f hx dikali dengan h aksen x dikurangi f gx itu dikali dengan g aksen x. Di sini kita langsung masukkan aja untuk nilainya. Yang pertama yaitu f-nya adalah t-nya adalah 5. Jadi 5 per 1 plus 5 kuadrat dikuadratkan. Nah, karena di sini untuk h aksennya itu adalah 0, jadi apapun ketika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Jadi saya langsung saja tuliskan untuk bagian f-nya itu adalah 0. Untuk bagian hx-nya adalah 0. Kemudian di sini kita akan inputkan yang bagian gx-nya. Jadi gx dikalikan dengan g aksen x. Gx itu adalah 1 plus x kuadrat dengan g aksen x dia adalah 2x. Di sini langsung saja saya masukkan 1 plus x kuadrat per 1 ditambah 1 plus x kuadrat dikuadratkan kemudian kuadrat lagi, sehingga didapati hasilnya adalah 2x kali 1 plus x kuadrat per 1 plus 1 ditambah x kuadrat kemudian dikuadratkan dan dikuadratkan lagi pada bagian terluarnya. Nah, karena tadi yang bagian hanya itu adalah 0, di sini menjadi 0 dikurangi 2x 2x dikali 1 plus x kuadrat per 1 plus 1 plus x kuadrat yang kemudian dikuadratkan dan dikuadratkan lagi. Itu adalah untuk hasil akhirnya adalah min 2x
kali 1 plus X kuadrat per 1 plus 1 plus X kuadrat dikuadratkan dan kuadrat. Seperti itu untuk bagian C nya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 diberikan sebuah kurva dengan fx sama dengan akar x pada interval 1,9. Untuk mencari volume, apabila grafik ini kita misalkan kita putar, itu akan membentuk sebuah tabung ya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus luas alas yang berupa lingkaran. Jadi di sini akan ada pi juga. Untuk caranya bagaimana? Di sini untuk menentukan volume yang pertama adalah pi integral dari r kuadrat dx. Untuk r kuadratnya ini kita akan menggantinya dengan fungsi yang tadi. Sehingga pi integral 1 sampai 9 fx, yang dimana nilai fx adalah akar x yang kita kuadratkan, itu akan menjadikan hasilnya adalah x. Sehingga volume sama dengan pi integral 1 sampai 9 x. Kemudian di sini akan kita untuk x ini akan kita integralkan sehingga didapati x kuadrat per 2. Nah, kita langsung substitusikan saja untuk nilai-nilainya. Dari x yang terbesar yaitu 9, kita masukkan 9 kuadrat per 2 dikurangi 1 kuadrat per 2. 9 kuadrat adalah 81 dan 1 kuadrat tetap 1. Jadi 81 dikurangi 1 adalah 80 dibagi dengan 2 yaitu 40. Sehingga hasil akhir dari volume yang soal kedua yang bagian pertama adalah 40 pi. Sedangkan untuk soal yang bagian kedua itu juga kurang lebih sama ya caranya seperti yang di soal yang pertama. Di sini fx-nya yang berbeda adalah x-nya adalah x kuadrat dengan batasnya adalah 0 sampai 1. Di sini kita tinggal integralkan saja fx-nya, yaitu x kuadrat diintegralkan menjadi x kuadrat itu kita kuadratkan terlebih dahulu seperti yang sebelumnya, karena di sini adalah fx adalah jari-jarinya. Kita kuadratkan menjadi x pangkat 4. Kemudian kita integralkan sehingga menjadi x pangkat 5 per 5. Kemudian masih sama, yaitu volume sama dengan pi dikali dengan batas terbesar, yaitu batas terbesar di sini adalah, atau batas atas adalah 1 dikurangi dengan batas bawah yaitu 0. 1 pangkat 5 itu adalah 1 dan 0 pangkat 5 itu tetap 0. Jadi 1 per 5 dikurangi 0 per 5 itu tetap hasilnya adalah 1 per 5. Di sini bisa dituliskan menjadi pi dikali 1 per 5 atau bisa juga dituliskan menjadi pi per 5. Demikian untuk penjelasan saya terkait tugas kalkulus CLO yang keempat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.